moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alamsyah dari jurusan Aquacultur NPM 2040101023. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 6 dan 7. Materi yang pertama yang saya akan jelaskan adalah materi pertemuan 6, yaitu pembahasan sel, manfaat sel, mitosis dan meiosis. Ada dua alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan dan reproduksi. Makhluk hidup dapat karakter sel-sel bertambah. Semakin banyak bagian banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar makhluk tersebut. Makhluk hidup tersebut. Pernahkah kalian mengalami luka bagian tubuhmu? Setelah berapa lama bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup semakin lama seperti semula pada tubuhnya. Bagian tubuh yang mengalami luka mengalami kerusakan jaringan. Bagi jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi dan perkembangan. Ciri makhluk hidup pada proses prosedur susunan klorofil kelamin. Untuk kelamin laki-laki ini dan dengan cara membelah sel. Pembagian mitosis. Pembagian mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel anakan tersebut merupakan protosiden secara genetik dengan sel induknya anakannya. Kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetik yang sama. Jumlah kromosom yang meliputi oleh sel anakan adalah sel atau disebut dengan sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan. Pembelahan mitosis merupakan proses yang terbentuk nabung yang terdiri atas 4 fase pembelahan. Fase tersebut terdiri atas profase, metafase. Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda pada tahap akhirnya. Jadi pembelahan mitosis yaitu fase telofase umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat ini terbentuk atas pembelahan yang berfungsi membagi setiap sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan. Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan yang masing-masing sel anakannya memiliki satu. Jadi jumlah kromosom sel induk. Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N atau disebut sehingga homolus. Oleh karena itu meiosis disebut sebagai pembelahan. Berbeda dengan mitosis. Pembelahan meiosis dalam dua tingkat, yaitu meiosis dan
prosis dan meiosis. 2. Meiosis demikian fase-fase pembelahan. Mitosis. Metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biogenis yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi molekul. Pada metabolisme terjadi proses pengumpulan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut katabolisme. Molekul besar menjadi molekul kecil. Proses ini disebut katabolisme. Selain itu juga terjadi proses pembentukan sintesis molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang besarnya memerlukan energi. Proses ini disebut dengan anabolisme. Berikut adalah peta konsep dasar metabolisme seperti dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisalnya glukosa, gliserol dan asam amino akan difragmentasikan menjadi produk. Membentuk produk metabolisme merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme setelah memproduksi promotor molekul seperti glukosa dan air, sedangkan menjadi produk sebagai besar bentuk akan menghabiskan proses serta pembentukan ATP. Panas yang dihasilkan sebagai terregulasi tubuh dan kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan suatu gugus fosfor ke molekul ADP atau yang biasanya disebut dengan fagiosis. ADP sebagai digunakan untuk konspagesi obat, sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik, serta sehingga kita bisa bergerak beraktivitas dan sebagainya yang lain. Jadi ATP tersebut digunakan untuk proses dan juga berbagai macam transportasi seluler. Pada anabolisme, ATP yang digunakan untuk pembangkitan prekursor intraseluler yang sebagai besar bahannya menggunakan nutrisi ekspektasi prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai sintesis molekul interiden seperti asam amino dan sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga membentukkan ATP. ATP digunakan untuk pembentukan bioplasmi seperti
inti, protein, dan lain sebagainya. Dan molekul dari molekul intermedian tersebut ketika ATP digunakan, ATP yang mengalami defosforasi sehingga kehilangan serat gugus fosfor dan kembali menjadi ADP. Jadi fosforylasi dan fosforylasi ADP ini akan berjalan terus menerus membentuk siklus. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilaksanakan oleh tumbuhan hijau, dan salah satu cerita ketentuan pada bagian adalah respirasi antar fotosintesis pada tumbuhan. Pada hewan terdapat hubungan tersebut, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan. Fotosintesis membutuhkan energi matahari atau O2 dan H2O untuk menghasilkan O2 dan glukosa. Oksigen yang dihirup, glukosa yang dimakan oleh hewan yang digerakkan untuk proses respirasi seluruh yang kemudian menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2A, kembali lagi ke CO2 dan H2O yang dihasilkan oleh reselsasi bisa digunakan proses pertumbuhan, fotosintesis, dan respirasi secara rinci pada bagian-bagiannya.